Hari ini, aku dan Putri Surya mau menikah. Tak kusangka, dia malah demi melahirkan anak Rizky Pratama, bersekongkol dengan Rizky, seperti anjing terlantar, mengusirku dari kantor catatan sipil. Anak Rizky Pratama harus terdaftar. Aku harus nikah dulu dengannya. Setelah sebulan, kita cerai, baru aku nikah sama kamu. Paham? Putri Surya, Liu Tahun. Tiap kali kita sampai di sini, dia selalu ada alasan untuk menghalangi pernikahan kita. Terlambat 6 tahun. Jawab jujur, apa aku harus terus menunggu? Rizky Pratama dan wanita itu punya anak di luar nikah. Ibunya tidak mau bertanggung jawab. Aku ini teman Rizky Pratama. Aku bantu dia, apa salahnya? Menikah itu hal sepele. Yang penting anaknya terdaftar. Arif Santoso. Jangan picik banget dong. Bukankah bisa lebih pengertian? Pengertian? Oke. Kalau gitu, nikah saja. Pernikahan ini, aku batal. Putri, anaknya nggak terdaftar, nggak apa-apa. Kamu sebaiknya nikah saja dengan Arif. Jangan sampai karena aku, hubungan kalian jadi rusak. Nggak apa-apa. Dia sudah menungguku 6 tahun. Sepekan lagi nggak apa-apa. Ayo kita masuk. Ya, aku menunggu 6 tahun. 6 tahun. Tapi sekarang, aku tak mau menunggu lagi. Ayah, dijodohkan ke luar negeri. Aku serahkan semuanya padamu. Maaf sayang, para dewan tua-tua di kantor lagi-lagi memberiku masalah. Aku belum bisa pergi, tapi aku sudah siapkan mobil dari cabang untuk menjemputmu. Nanti perhatikan saja ada papan dengan nama Inggrismu, oke? Siapa yang semalam berjanji padaku kalau hari ini mau menjemputku sendiri? Kok janjinya nggak ditepati? Aduh, aku salah ya. Malam ini terserah kamu ya. Tapi sayang, kok telepon pacarmu masih pakai kacamata hitam? Aku kurang istirahat di pesawat. Lek kan? Suamiku paling ganteng. Tapi sayang, di depanku kamu bisa jadi diri sendiri. Gak usah sok-sokan. Kita kan suami istri. Aku akan selalu mencintaimu. Aku tahu, Ibu Santoso. Jemputanku datang. Aku tutup dulu ya. Nanti ketemu. Oke, hati-hati ya. Aku tunggu kamu pulang. Iya, tahu. Sayang kamu. Kak Surya, bukankah itu si yang 4 tahun lalu, si bucin yang nempel banget sama kamu? Kan? Aku kan benar kan? Kan ku bilang dia nggak bisa lepasin kamu. Nanti juga pasti balik cari kamu. Arif Santoso. Arif Santoso, aku bicara, kamu gak dengar. Ngapain sok sombong? Lepaskan. Arif Santoso, hilang 4 tahun, akhirnya gak tahan, dan kembali. Jangan-jangan karena Kak Surya sudah jadi orang seno, jadi sukses, makanya buru-buru kembali cari pelitih ya? Pantas saja dia pintar. Tahu Kak Surya akhirnya jadi manajer cabang Seno, baru mau kembali. Benar-benar kebetulan. Sepertinya 4 tahun ini hidupnya nggak begitu baik. Arif Santoso, 4 tahun ini benar-benar kasihan ya. Dulu pergi diam-diam. Kenapa sekarang baru mau kembali? Menyesal ya? Menyesal? Menyesal apa? Menyesal karena demi Rizky Pratama, kamu meninggalkan aku yang sakit di tengah hujan. Putri, sakit kepalaku. Bisa jemput aku? Arif Santoso, kamu pria dewasa. Kok sok-sokan? Rizky ada urusan mendesak. Kamu naik taksi saja, sama saja. Aku mau nyetir, ku potong ya. Hujannya deras. Di sini gak ada taksi. Sakit kepalaku parah. Aku gak kuat lagi. Pria dewasa, kok sok-sokan? Putri,
atau menyesal? Karena demi Rizky Pratama, kamu selalu melewatkan hari jadi kita. Terima kasih Putri untuk pesta ultah kejutan ini, untuk merayakan 10 tahun kita. Putri Surya, aku dulu, kamu adalah segalanya bagiku. Tapi di hatimu, aku bahkan tak sebanding dengan bayangan Rizky Pratama. Tapi semua itu tak penting lagi. Aku sekarang punya cinta, punya anak, dan hidup bahagia. Meninggalkanmu adalah keputusan terbaik dan paling benar seumur hidupku. Arif, dari gerbang ekonomi sampai ke jalur VIP ini, paling tidak butuh 20 menit jalan kaki kan? Demi bertemu Putri, kamu jalan setengah mati. Capek ya? Kamu terlalu banyak berpikir. Demi dia? Arif Santoso, kamu masih sama seperti dulu. Demi bertemu aku, apapun caranya. Katakan, kali ini, dari mana kamu tahu aku mau jemput menantu keluarga Seno? Menantu keluarga Seno? Sepertinya dia memang orang yang Intan kirim menjemputku. Arif, dulu kamu sungguh keterlaluan. Kenapa? Karena dendam malah menghilang. Kamu nggak tahu, 4 tahun ini, Putri susah sekali mencarimu. Karena sudah kembali, nurut saja. Anak Rizky akan sekolah bulan Agustus. Kamu yang jemput antar. Ingat, ini kesempatan terakhirmu untuk membujukku. Aku tahu kamu, karena kita suruh kamu jemput anak, jadi kamu tidak terima. Tapi jangan salahkan Putri. Lagi pula, kamu menghilang 4 tahun. Selama 4 tahun itu, apa yang kamu lakukan? Bertemu siapa? Kami juga tidak tahu. Kalaupun Putri mau menyerahkan posisi manajerku kepada kamu juga takkan sanggup. Jadi menurutku, kamu tinggal di rumah saja, dan tolong jaga anak kami. Tenang saja, takkan ada yang meremehkanmu. Rizky Pratama, 4 tahun berlalu. Kamu tetap tidak bisa berubah. Kamu? Ternyata dia masih peduli padaku. Bahkan cara cemburunya tetap sama seperti dulu. Arif Santoso, kenali posisimu. Jadi pengasuh anak Rizky Pratama setidaknya lebih terhormat dari sekarang kan? Bisa makan kan? Tenang saja, kamu tinggal di rumah dan jaga anak saja. Setidaknya kamar pengasuhku masih ada. Lihat Kak Surya, baik banget sama kamu. Takut kamu susah di luar. Makan dan tempat tinggal, semua sudah disiapkan. Cuma diminta bantu Rizky Pratama jaga anaknya saja. Ini kan jauh lebih baik dari hidupmu yang sengsara. Ngapain masih bengong? Cepatlah berterima kasih pada Kak Surya. Arif, tenang saja. Kalau anakku nakal, bilang saja padaku. Biar aku yang urus. Di rumahku, kamu takkan merasa tertekan. Mana mungkin dia merasa tertekan? Menghilang bertahun-tahun. Sekarang susah, jadi kembali. Dia harus menderita. Itu salahnya sendiri. Hal kecil. Ternyata di hatimu, kamu selalu anggap menikah dengan Rizky Pratama hanya hal kecil. Anak Rizky Pratama harus terdaftar. Aku harus menikah dengannya dulu. Setelah sebulan, kita cerai. Baru aku menikah denganmu. Paham? Menikah itu hal kecil. Terdaftarnya anak itu yang penting. Dia sudah menungguku 6 tahun. Tak masalah sebulan lagi. Benar juga. Putri Surya yang dulu mencintaiku sejak Rizky Pratama muncul sudah mati. Baguslah, 4 tahun. Kalian jemput aku kan? Ayo, pergi. Menjemputmu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas untuk orang yang kami jemput hari ini. Dia menantu keluarga Seno. Lihat saja dia. Tahu siapa Direktur Seno? Arif Santoso, 4 tahun. Kita sudah bukan selevel lagi. Kamu nggak tahu, wajar saja. Tapi untuk mencegahmu malu di depan umum, aku rasa perlu untuk memberimu penjelasan. Direktur Seno, putri tunggal keluarga Seno. Namanya Intan Seno, orang terkaya Kota Jaya, pemimpin grup Seno, pewaris aset ratusan miliar. Orang sehebat itu, yang sangat berkuasa di dunia bisnis,
tapi dia sendiri sangat mencintai suaminya. Di matanya, suaminya Hujan adalah segalanya. Siapapun yang berani sentuh Bapak Hujan, orang itu akan lenyap. Semua orang di lingkungan kita tahu, mendekati Direktur Seno lebih baik mendekati Bapak Hujan. Benar. Bapak Hujan itu pujaan Direktur Seno. Intan ini ya, padahal sudah kubilang, jangan terlalu keterlaluan. Jujur saja, Bapak Hujan adalah incaran semua pria di Kota Jaya. Semua iri padanya. Selain itu, aku juga dapat kabar yang belum banyak orang tahu. Tahun lalu, untuk memanjakan Bapak Hujan, Direktur Seno sengaja terbang ke luar negeri untuk menangkan jam tangan bernama Jam Tangan Abadi. Harganya 20 miliar rupiah. Tunggu, itu dia. Kok kamu punya jam ini? Kok kamu punya jam ini? Mirip banget ya. Dikasih orang atau beli sendiri? Jam tiruan ini bagus banget ya. Bahkan berlian di dialnya sangat nyata. Dibanding jam tiruan yang aku beli, ini jauh lebih bagus. Tapi, aku takkan pakai barang palsu untuk pamer. Jangan-jangan ada yang pikir pakai jam tiruan bisa pura-pura jadi Bapak Hujan ya? Arif Santoso, jangan-jangan kamu mau bilang kamu itu Hujan, yang legendaris, idola Direktur Seno, Hujan. Cuma kamu, beraninya dekat Direktur Seno. Dia itu bos besar, jago berbisnis, pandangannya tajam. Kamu pikir pakai barang palsu bisa menipu orang? Itu kan orang yang bahkan saat mau menikah bisa ditinggal, Kak Surya. Beraninya bermimpi besar. Arif Santoso, gimana kalau kamu jual jam ini ke aku? Aku bayar 2 kali lipat loh. Nggak dijual, kembalikan. 2 kali lipat itu banyak loh. Cukup buat makan enak beberapa kali. Jangan sampai nggak tahu diri. Ini dari Intan Seno, kembalikan. Diam! Nama Direktur Seno, beraninya kamu sebut. Kamu sebar fitnah soal hubunganmu dengan Direktur Seno. Mau bikin aku mati. Arif Santoso, hari ini Kak Surya sudah berjuang keras untuk menjemput Bapak Hujan. Kamu malah bikin onar, mau sengaja merusak semuanya. Arif Santoso, kamu tahu nggak? Perusahaan Kak Surya sudah diambil alih Direktur Seno tahun lalu. Sekarang kita harus memanjakan Bapak Hujan agar bisa bertahan di grup Seno. Kamu mau bikin kita mati ya? Kok bisa? Tatapan Arif kok kayak orang lain? Arif Santoso, aku tahu kamu sekarang iri aku dan Putri bahagia. Tapi jangan asal fitnah dong. Kalau ini sampai ke telinga Direktur Seno, Putri bakal tamat. Kak Surya dan Kak Rizky baik hati menampungmu, kamu malah balas budi dengan dendam. Aku tahu kamu dendam pada Putri. Tapi jangan balas dendam dengan cara sejahat ini. Kamu gila, 4 tahun, masih saja nggak masuk akal. Benar saja. Dulu begini, sekarang juga begini. Apapun kata Rizky, pasti benar. Aku selalu salah. Sudahlah. Mengingat kita pernah dekat, aku maafkan kamu. Ini cek 200 juta, ambil ini. Beli baju bagus untukmu. Kalau nggak mau jaga anak, aku carikan kamu pekerjaan lain. Tenang saja, sejak Direktur Seno mengambil alih perusahaanku, uang segini bagiku nggak ada apa-apanya. Nggak usah. Aku nggak butuh sedekah orang asing. Bukan milikku. Aku nggak akan serahkan sepeser pun. Apa maksudmu? Siapa orang asing? Karena kita sudah putus, harusnya kita putus total. Lagi pula, kamu kasih aku uang, pacar baru kamu tahu. Oh, cemburu ya? Baru 3 hari lagi akan ada pesta ultah Bapak Hujan. Aku mau ajak kamu lihat dunia. Ambil 200 juta ini, beli baju bagus untukmu. Nanti jangan buatku malu ya. Sudah aku bilang, nggak usah. Pai, kamu jadi sombong ya? Nggak mau pergi ya? Aku aja Rizky pergi. Tenang Putri, aku pasti siap-siap baik-baik. Pasti nggak akan buatmu malu. 3 hari lagi. Semoga kalian masih seyakin ini.
Tak menikahimu dulu adalah keputusan terbijak seumur hidupku. Tak menikahimu dulu juga keputusan terbijak seumur hidupku. 4 tahun lalu, setelah aku memohon dengan sangat, akhirnya orang tuaku mengizinkan aku menikahi Putri Surya. Waktu aku sangat bahagia, di kantor catatan sipil menunggu Putri Surya untuk mendaftar nikah. Tak kusangka, aku bukan hanya menunggu Putri Surya, tapi juga sahabatnya, Rizky Pratama. Anak Rizky Pratama harus terdaftar. Aku harus nikah dulu dengannya. Setelah sebulan kita cerai, baru aku nikah sama kamu. Di saat itu, hatiku mati total. Aku memilih pergi. Kemudian aku bertemu Intan Seno. Kami menikah. Setahun kemudian kami punya Dika. Kali ini, kalau bukan karena menemani Intan pulang ziarah, aku takkan pulang. Dan takkan bertemu lagi. Oh ya? Kalau gitu, aku harusnya berterima kasih karena kamu tak mau menikahiku. Sayang, hari ini kamu minta utamanya. Kamu masuk duluan ya, aku jemput Dika dulu. Nanti aku cari kamu. Baik, hati-hati ya. Ayo. Arif Santoso. Kamu masih sama seperti dulu ya. Katanya nggak mau datang, tapi badanmu jujur ya. Tapi kamu mau balikan sama aku, cuma pakai baju begini. Acara sebesar ini, kamu malah pakai baju begini, baju pasar. Kamu sengaja mau bikin aku malu. Lepaskan. Arif Santoso, aku lagi ngomong sama kamu. Arif Santoso, kursi kita di sini. Ngapain kamu lari sana sini? Ini kursimu. Kursiku di sana. Mama, apa Papa suka kejutan kita? Tentu saja. Kalau gitu, aku mau kasih Papa coklat lebih banyak. Papa paling suka coklat. Arif Santoso! Arif Santoso. Dasar nggak ketular. Kok bisa masuk diam-diam? Mau gangguin Putri lagi, iya kan? Dasar bucin, jijik. Beraninya bawa jam palsu ini. Bukankah itu jam tangan abadi yang Direktur Seno dapatkan untuk Bapak Hujan di lelang tahun lalu? Jangan-jangan dia itu Bapak Hujan yang legendaris. Jangan tertipu olehnya. Yang di tangannya itu palsu. Dia masuk diam-diam. Mana mungkin dia Bapak Hujan? Apa? Masuk diam-diam? Ini mau bikin kita malu di depan Direktur Seno. Direktur Seno sebentar lagi datang. Kalau bikin ulah begini, akibatnya bisa gawat. Nona Surya, dia ini teman Anda. Nggak kena. Arif Santoso, cepat lepas jam jelekmu itu. Lepaskan. Lalu, benyam. Pesta hari ini takkan lengkap tanpa aku. Kamu yakin mau usir aku? Jangan sok-sokan. Kamu pikir kamu itu Bapak Hujan? Cepat, jam tangan rong... Berani menghindar. Lihat, palsu tetaplah palsu. Murahan seperti kamu. Semua sampah. Satpam! Bawa orang ini, si gila yang pura-pura jadi Bapak Hujan, seret keluar. Lepaskan! Pak Hujan! Diam! Aninya kamu sebut Bapak Hujan. Kenapa? Pura-pura jadi Bapak Hujan, jadi ketagihan. Tamparan ini, buat kau membayarnya 1000 kali lipat. Beraninya mengancamku. Cukup!
Arif Santoso. Sudah cukup main-mainnya. Lepaskan! Mama, kue selesai. Yeay, selesai. Papa pasti suka banget. Lalu Mama, kamu siapkan apa untuk Papa? Ini Mama yang desain sendiri untuk Papa, yang satu-satunya di dunia loh. Wah. Direktur, band sudah siap. Semua sudah siap. Dika, kita berdua buat kejutan untuk Papa ya? Ya. Ayo. Arif, sudah cukup main-mainnya malam ini. Lepaskan. Malam ini kamu pakai jam tangan ini, pakai baju ini, bukankah cuma mau bikin aku cemburu? Baiklah, minta aku. Aku bisa kasih kamu kesempatan untuk balikan. 4 tahun. Kamu sama sekali tak berubah. Saja membuatku... Wah. Balikan? Balikan? Lanjut. Main sama kamu drama murahan 2 pria 1 wanita. Putri Surya dulu suka banget drama begini. Selama bersamaku, dia juga dengan sahabatnya masih terjerat. Putri Surya, ikut aku pulang. Putri, kamu janji malam ini mau nemenin aku. Dia menikmati aku cemburu padanya dan terlihat gila. Itu membuatnya merasa dia sangat menarik. Putri Surya, aku tanya sekali lagi, mau pergi nggak? Arif, jangan begitu, ngawur. Konyol sekali. Dia menikmati cinta 2 pria, memainkan pria sesukanya, tapi masih pura-pura terlihat terganggu. Putri Surya, tahu nggak? Sepertimu yang hidup dari cemburu pria. Wanita yang nilai dirinya dari itu tak lebih dari sampah. Lihat kamu saja, sudah membuatku muak. Kamu! Semua yang kamu lakukan hari ini, bukankah cuma mau bikin aku cemburu? Aku menunggumu 4 tahun, Arif. 4 tahun penuh. Aku tak pernah disentuh orang lain. Jangan tak tahu diri. Apa bedanya? Lagian, aku tak peduli. Aku sudah lama cerai darinya. Terus kenapa? Sampah pindah tempat, tetap sampah. Kamu! Gawat, Direktur Seno mau datang. Mama cepat, Papa nungguin kita. Iya ya. Arif Santoso, sudah cukup main-mainnya. Kalau kamu bersumpah sekarang, kalau kamu tidak lagi cemburu dan mengusik Rizky Pratama, aku bisa memaafkanmu soal menghilang 4 tahun. Bahkan soal kamu merusak pesta ulang tahun ini, aku bisa bicara pada Direktur Seno agar dia tidak memprosesmu. Juga, dulu kamu suka anak, aku bisa melahirkannya untukmu. Melahirkan anak kita sendiri, tapi syaratnya kamu harus nurut. Kamu mau punya anak denganku? Memangnya pantas? Arif Santoso, aku mau beri kamu muka. Itu keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri. Lagi pula, selain aku, siapa lagi yang mau beri muka pada pecundang sepertimu? Intan Seno sebentar lagi datang. Kalian semua tamat. Gawat, jangan sampai Direktur Seno tahu apa yang terjadi di sini. Cepat bawa dia pergi. Kalau sampai Direktur Seno tahu kita merusak pesta ultah Pak Hujan begini, kita semua tamat. Gak ada yang bisa lolos. Cepat enyah dari sini. Aku Pak Hujan aslinya. Sudah pikir akibatnya kalau macam-macam sama aku. Masih berani bohong di sini. Sudah mau mati. Kamu ini gak suka aku bahagia ya? Iya kan? Kalian sedang apa? Aneh, kok nggak ada Arif? Diam! Jangan bergerak! Coba saja. Direktur Seno mau datang. Dia lihat, kita semua tamat. Gak ada yang bisa kabur. Aduh, tuh dia! Cepat! Udah telat.
Halo, Direktur Seno. Saya manajer cabang grup, Putri Surya. Direktur Seno, kenapa suami Anda tidak datang? Kenapa suami Anda tidak datang? Mama, bukannya Papa di sini menunggu kita. Kok nggak lihat Papa? Papa mana? Aneh. Seharusnya Arif sudah lama di sini. Jangan dia ke toilet. Kak, tenang. Mama tanya sekarang ya. Manajer Surya. Ya. Apa kamu lihat suamiku? Dia seharusnya duduk di sana. Diam! Bisa diam nggak? Kalau Direktur Seno tahu, kita semua tamat. Kamu tahu nggak betapa seriusnya ini, hah? Direktur Seno, tempat itu memang kosong. Kami juga memang belum melihat suami Anda. Mungkin suami Anda belum sampai, atau dia tertunda di jalan karena ada urusan lain. Mama, apa Papa tersesat lagi? Tenang Dika, Mama telepon Papa sekarang. Gawat. Dasar brengsek! Sudah punya selingkuhan, masih berani godain Kak Surya. Nggak punya malu ya? Dasar brengsek. Mama, tumpukannya roboh. Papa nggak senang ya. Siapa yang melakukannya? Oh, Direktur Seno. Tadi ada orang gila. Dia membuat kekacauan di sini. Tapi tenang saja, Bu. Sudah saya usir. Benar, Bu. Kami tadi sudah mengusir orang itu. Sudah kami usir. Kamu gila, pelan-pelan mau panggil Direktur Seno ke sini. Kamu nggak mau hidup, kami masih mau hidup. Mau mati, jangan seru kami. Dasar gila, bikin ribut begini. Kalau begini, nanti bisa gawat. Gimana nih? Kalau Direktur Seno tahu dia di sini beragak begini dan bikin ruangan ini kacau. Jangan pedulikan dia mati atau tidak. Kita semua bisa tamat. Bujini, seret dia ke sana. Apa ada orang di ruang kerja? Sebenarnya mereka ngapain? Enggak ada. Direktur Seno, itu ruang kerja karya. Mungkin ada karyawan yang nggak teliti membuat benda jatuh. Itu semua hal yang biasa saja. Iya. Pasti ada pelayan baru yang nggak sengaja membuat benda jatuh. Pelayan zaman sekarang makin nggak bisa diandelin. Dasar canggung. Direktur Seno, waktu itu saya salah di bandara. Tapi kali ini orang gila ini membuat pesta ulang tahun Bapak jadi kacau. Jangan khawatir, saya akan menebusnya. Sebelum Bapak datang, saya akan bereskan tempat ini. Pasti Bapak akan puas. Cepatlah. Baik. Halo, Manajer Lim. Segera hubungi staf hotel. Suruh cepat bersihkan ruangan. Harus segera. Mama, bukannya Mama bilang sudah antar Papa ke pintu. Papa kemana sih? Tuan muda, tenang. Papa mungkin tersesat. Coba bilang Om, hari ini Papa pakai baju warna apa? Nanti Om bantu cari Papa ya. Mama pesan jas baru untuk Papa dari luar negeri. Hari ini Papa seharusnya pakai hitam. Hitam? Jangan-jangan Arif Santoso. Jangan-jangan Arif Santoso.
Suami Direktur Seno? Jadi Arif Santoso benar-benar Bapak Hujan. Asisten Wijaya, cek. Kenapa Bapak Hujan sudah sampai di depan aula tapi tidak masuk? Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Gak mungkin. Aku kenal dia. Dia sendiri yang bilang mau nikah sama aku. Dia setia banget. Dan dia pasti tepati janji. Dia gak mungkin bohongin aku. Putri, setelah kita lulus nanti, kita nikah ya? Kamu ini ya, kok mikirnya cuma nikah sih? Andai skripsi kamu seperinci rencana nikahmu, pasti bagus. Memangnya kenapa? Aku mau nikah sama yang kusuka. Apa salahnya? Kamu ketawa apa? Aku, Arif Santoso, mau nikah sama kamu. Dan hanya denganmu. Benar juga. Caranya kelihatan miskin. Jelas bukan kekasih Direktur Seno. Kalau dia kekasih Direktur Seno, itu penghinaan pada Direktur Seno. Dasar pecundang. Mana mungkin pantas untuk Direktur Seno? Dia cinta banget sama aku. Jangankan nikah sama wanita lain, punya anak. Bahkan cuma lihat wanita lain, dia pasti merasa bersalah. Seumur hidupnya, dia mati-matian gak akan meninggalkanku. Kenapa aku merasa cemas? Arif, kamu di mana? Jadi, sudah nurut kan? Intan, aku di sini. Tolong aku. Aku di sini. Tolong aku. Ada yang salah. Kueku. Aku dan Mama kue untuk Papa hilang. Dika sayang, gak apa-apa ya. Mama, kue yang kita siapkan lama-lama hancur semua. Ini kan hadiah yang kita siapkan dengan telaten. Gak apa-apa Dika, Mama bikin bareng ya. Kue yang lebih besar dan ini. Asal kita bikin bareng, Papa pasti seneng kan? Iya kan? Tapi kalau Papa lihat kamu nangis, Papa pasti sedih kan? Lagi pula Papa bilang, pria sejati nggak boleh nangis sembarangan. Iya kan Dika? Dika kan pria sejati kita. Iya, Papa bilang aku pria sejati. Aku nggak nangis. Aku mau jadi pria sejati yang membuat Papa bangga. Direktur Seno, maaf sekali atas kejadian ini. Tadi aku tidak sengaja terpeleset dan kuenya terbalik. Tenang saja, aku akan langsung hubungi Prancis, pastry chef terbaik, untuk membuat kue yang lebih baik dan sempurna sebagai ganti untuk tuan muda. Tidak perlu. Direktur Seno. Maaf sekali. Arif Santoso, semua salahmu pembawa sial. Kalau bukan karena kamu yang cemburu, mana mungkin aku menyinggung Direktur Seno. Aku benci banget sama kamu, Arif Santoso. Manajer Lin! Cepat, bersihkan sini, cepat! Baik, Kak Surya. Nika, Mama ajak kamu buat kue yang lebih besar dan indah ya. Oke, kali ini aku mau buat untuk Papa kue yang lebih besar dan indah. Baiklah. Raffi, jangan nangis. Papa di sini. Intan, aku di sini. Suara Papa. Mama, aku mau cari Papa. Dika, kamu tunggu Mama di sini ya. Mama akan bawa Papa ke sini ya. Baik, Mama. Aku akan menunggu baik-baik. Direktur Seno, di dalam ini hanya ruang kerja biasa. Pak Arif tidak mungkin ada di dalam. Benar, Direktur Seno. Suami Anda sangat terhormat. Mana mungkin dia mau berada di tempat seperti ini? Anda pasti salah dengar. Aku tak mungkin salah dengar. Tadi itu suara Papa. Maksud kalian,
Anakku bohong. Bukan, Direktur Seno. Maksud saya, di ruang kerja ini bisa ada siapa saja, tapi tidak mungkin suami Anda. Benar, Direktur Seno. Saya jamin dengan kehormatanku, suami Anda pasti tidak ada di dalam. Direktur Seno, minggir. Kalian berdua curi-curi, ngapain? Saya kesini untuk membersihkan. Saya kesini untuk periksa listrik. Di ruangan ini, selain kalian berdua, tidak ada orang lain? Cuma kami berdua, tidak ada yang lain. Iya. Cuma kami berdua. Di gerobak sampah ini, kenapa ditutup kain? Direktur Seno, ini... Jangan-jangan kalian berdua mencuri? Direktur Seno, mana mungkin kami mencuri? Kain ini hanya untuk menutupi sampahnya. Soalnya kalau sampahnya terlihat, nanti nggak enak dilihat. Iya kan? Iya, emang gitu. Direktur Seno, di kain meja ini isinya semua benda berminyak. Bisa kotori tangan Anda. Harusnya tidak begini. Lagi pula, biar sampah bau ini menghambat Anda, itu salah kami. Perhatian sekali. Tapi kalau aku tahu kalian bohong, kalian tahu akibatnya kan? Kami tidak akan bohong. Kami tahu akibatnya. Mungkinkah aku dan Dika salah dengar? Gila, Intan di luar. Kalau dia tahu kita berdua, kita benar-benar tamat. Fajar, cukup. Kamu tahu apa? Kalau tadi aku tidak membuatnya pingsan, kalau Direktur Seno masuk dan lihat ini, dia pasti marah besar. Nanti nasib kita pasti akan sengsara. Tapi kamu juga tidak boleh. Aduh, ini gimana dong? Aduh, cukup. Kalau kamu tidak mau mati, cepat masukkan dia. Cepat, masukkan dia, cepat! Lihat baju yang kamu carikan ini. Bau banget. Nggak tahu siapa yang pakai. Nggak dicuci sehari pun. Fajar, jangan banyak omong. Kalau bukan aku yang cerdik dan nemuin baju kerja ini, kamu bilang, gimana kita bisa lolos tadi? Makasih, ya sudah. Malah ngeluh baju yang aku carikan. Menyebalkan. Waduh, dia nggak mati kan? Jangan ngawur. Jangan ngomong sembarangan. Aku jadi tegang juga. Aku tahu batasanku. Dia cuma pingsan kok. Lagian, siapa suruh dia pamer pakai nama Bapak Hujan? Dia memang pantas. Itu salahnya sendiri. Sudah, lupakan saja. Itu semua nggak penting lagi. Yang terpenting sekarang, kita harus cari cara untuk kabur. Ada. Mama, lihat Papa nggak? Mungkin Mama sama Dika sangat dengar aja. Direktur Seno. Gimana? Ada kabar suamiku? Dia di mana? Menurut CCTV, Bapak tidak pernah keluar sejak masuk. Apa? Berani nyamain aku? Aku tanya lagi. Siapa yang lihat? Ini terakhir kali. Ada yang sembunyiin. Jangan salahkan Intan kalau keras. Pria yang tadi bilang dia Bapak Hujan itu?
Jangan-jangan dia benar-benar Bapak Hujan. Jangan ngawur. Manajer Surya sudah menyangkal. Mana mungkin dia? Apa kalian pernah berpikir? Kalau pria yang bilang dia hujan, itu benar-benar hujan. Kalau pria yang bilang namanya hujan, itu benar-benar hujan. Aku cuma bercanda. Baik. Bagus. Nggak ada yang mengaku ya. Asisten Wijaya, geledah. Walau harus menggali tanah, harus temukan suamiku. Baik, Direktur Seno. Bapak hilang. Geledah seluruh area. Harus temukan Bapak. Senilah. Mama, lihat. Ini dari jam tangan Papa. Bukannya kalian gak lihat suamiku? Lalu, bagian jam tangannya ini, kenapa ada di sini? Bicara! Ya, aku butuh penjelasan. Bukan, Direktur Seno. Anda salah paham. Sebenarnya jam tangan ini palsu. Itu dari orang yang pura-pura jadi suami Anda. Orang itu, si gila itu. Dia pakai untuk menipu. Pasti tadi saat kami usir dia tidak sengaja jatuhkan di sini. Iya, pasti begitu. Kau berani tanggung jawab atas omonganmu? Jam tangan ini cuma ada satu di dunia. Di atasnya juga tertulis nama suamiku. Maksudmu, aku yang salah ya? Aku senggang banget. Sampai cari masalah sama kalian ya? Bukan. Direktur Seno. Tadi bukan itu maksud kami. Tenanglah, Bu. Mungkinkah Arif Santoso benar-benar Bapak Hujan? Enggak mungkin. Sudah bertahun-tahun bersamanya. Aku sudah tahu, dia seperti telapak tangan. Dia nggak mungkin jadi Bapak Hujan. Lagi pula, dia nggak punya nasib itu. Sekarang, gerak! Blokir semua keluaran. Jangan biarkan siapa pun keluar. Geledah ketat. Jika ada yang aneh, lapor segera. Mama, ada apa dengan Papa? Papa nggak akan kenapa-kenapa kan? Dika, kamu tinggal di rumah, tunggu Mama, ya. Papa pasti nggak akan kenapa-kenapa. Mama jamin, Mama pasti akan bawa dia pulang, ya. Sini, ayo, jempol. Jempol, 100 tahun. Nggak boleh ganti. Tuan Muda, mari. Direktur Seno, semua orang di sini adalah orang-orang penting. Sepertinya tidak pantas. Kamu dari keluarga Wijaya kan? Ya, saya dari keluarga Wijaya. Mulai hari ini, semua bisnis keluarga Wijaya di Kota Pratama akan diblokir. Apa? Semua bisnis keluarga Wijaya diblokir. Direktur Seno, kenapa Anda melakukan ini? Bukankah ini akan membuat keluarga Wijaya terpaksa ke jurang? Direktur Seno. Beraninya di wilayahku menyembunyikan info tentang suamiku. Inilah harganya. Direktur Seno, saya salah. Ampuni saya. Direktur Seno, saya salah, Direktur Seno. Direktur Seno. Aku tahu, kalian semua di Kota Pratama, keluarga terpandang yang sudah lama ada. Hari ini, serahkan keberadaan suamiku, atau hilang dari Kota Pratama satu persatu. Kenal aku tahu, aku, Intan Seno, selalu tepati janjiku. Janjiku pasti ditepati. Arif Santoso ini, jangan-jangan dia suami Direktur Seno. Tapi, kok bisa? Aduh, jangan pedulikan lagi. Sekarang kita harus bawa dia keluar. Masalahnya sudah begini. Kau gagal lagi. Kita semua mati. Jangan dipikirin, cepat pergi. Kalian berdua ngapain? Berhenti! Lari. Kalian ngapain? Aku beneran gak salah. Kenapa kalian tangkap aku? Aku beneran gak salah. Arif? Arif! Ternyata Arif, dia Bapak Hujan. Arif! Arif! Ke rumah sakit. Baik.
Salah. Direktur Seno, ini pasti salah paham. Arif Santoso tunangan saya. Kok bisa jadi suami Anda? Minggir! Direktur Seno. Minggir, jangan ganggu. Asisten Wijaya, jaga mereka. Kalau suamiku sampai kenapa-kenapa, aku akan membuat mereka menderita. Baik, Direktur Seno. Kamu di sini. Arif, sudah sadar? Ada yang tidak enak badan. Sudah tak apa. Kamu pingsan 7 jam, masih bilang tak apa. Pantas saja aku udah nikah ke aula pesta tak lihat kamu. Ternyata... Tenang saja, aku sungguh tak apa. Putri Surya dan yang lain di mana? Di aula pesta, aku suruh Chandra Wijaya. Arif, Antar aku ke mereka. kamu baru sadar, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Biar aku yang pergi dulu. Intan, kasih. Aku sungguh tak apa. Ada hutang. Harus dibayar lunas. Mana mungkin, Arif Santoso. Mana mungkin, dia suami Direktur Seno. Dia kan cuma cinta aku. Dia mau menikahiku. Aku nggak percaya. Dia pasti bohongi aku. Pasti bohongi aku. Pasti bohongi aku. Habislah kita menyinggung Direktur Seno. Bagaimana kita bisa hidup di Kota Jaya? Semua salahmu. Kamu yang memaksa kami mengurung Arif Santoso di ruang kerja. Sekarang, kamu juga menyeret kami ke masalah ini. Masalah ini, kamu harus tanggung jawab. Benar, harus tanggung jawab. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa aku harus tanggung jawab? Jelas-jelas kalian berdua yang memaksa mau bantu. Apa hubungannya denganku? Habislah semua. Siapa di Kota Jaya yang tak tahu? Direktur Seno sangat mencintai suaminya. Habislah kita. Seandainya tahu, aku tak akan ikut campur. Benar. Semua salahmu, bodoh. Semua salahmu. Benar, ini semua salah Putri Surya. Kamu benar-benar membuat kami sengsara. Putri Surya, aku benci kamu. Bangun. Bangun. Bukannya kamu bilang Arif Santoso tunanganmu? Hah? Kok bisa jadi suami Direktur Seno? Ini semua gara-gara kamu. Kamu harus tanggung jawab. Kamu pikir aku tahu semua kebenarannya? Dengar ya, aku lebih ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Nah, aku tahu kalau dia itu Bapak Direktur Seno yang terkenal. Dia akan mencintaiku. Kok dia jadi Bapak Direktur Seno? Dia akan mau menikahiku. Dia mau menikahiku. Sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada apa ini? Dasar gila. Dia kan bilang sendiri, dia hanya mau menikahiku. Kenapa? Dia kan sangat mencintaiku. Putri, maukah kamu menikahiku? Konyol, kalau bukan kamu, siapa lagi? Seumur hidupku, aku hanya mau menikahimu. Kalaupun aku kehilangan pekerjaan, kalaupun aku tak punya apa-apa, dia tetap bersamaku, merawatku. Jelas hatinya hanya untukku. Putri, aku jual beberapa barang. Ini 3 miliar. Bisa bantu kamu lewati ini? Ambil dulu. Jam, berlian dari kakekmu. Kok nggak ada? Jangan pedulikan. Ambil dulu. Nggak percaya. Dia cinta banget sama aku. Mana mungkin dia nikah sama Intan? Pasti salah paham. Aku harus cari tahu. Aku mau cari dia. Putri, kita harus gimana?
Direktur Seno, Bapak, kami salah menilai. Kami percaya orang jahat, makanya terjadi salah paham. Kami tidak tahu apa-apa. Iya. Ini semua salah paham. Dengarkan kami, Direktur Seno. Ini semua salah Putri Surya. Kami sama sekali tidak mau menyinggung Bapak. Arif, ini semua salah paham kan? Hah? Kamu bukan kekasih Direktur Seno, iya kan? Kok bisa kamu jadi kekasih Direktur Seno? Yang kamu cintai itu aku kan? Iya kan? Di hatimu masih ada aku kan? Arif, bicara dong. Apa kamu marah padaku? Arif, bilang padaku. Aku pasti berubah. Ceraikan dia ya. Arif, kamu gak pernah mukul aku. Putri Surya, kenali dirimu. Jangan berhayal. Kita sudah selesai. Aku harap kamu jangan muncul lagi di depanku. Aku harap kamu jangan muncul lagi di depanku. Arif, beraninya kamu memukulku. Beraninya? Dulu kamu tak tega memukulku. Kamu berubah. Putri Surya, beraninya kamu bilang begitu padaku. Kenapa? Sudah kena tamparan, baru tahu sakit. Ini dari Intan. Kembalikan. Diam! Sudah ingat? Nona Surya. Baik. Sudah kamu pukul. Sekarang, katakan padaku, kamu dan Direktur Seno, sebenarnya apa hubungan kalian? Sekarang bisa bilang, kamu dan Direktur Seno, sebenarnya apa hubungan kalian? Ibu sudah 4 tahun lalu menikah dengan Bapak. Kalau bukan karena Bapak rendah hati, selama bertahun-tahun ini demi melindungi ibu dan tuan muda, dia tak pernah terlihat umum. Bagaimana mungkin hari ini dia ditindas oleh kalian di sini? 4 tahun lalu? Berarti... Benar, waktu itu di kantor catatan sipil, saat kamu mengusirku, aku bertemu cinta sejatiku, Intan Seno. Kamu gak apa-apa? Gak mungkin. Mas sekali gak mungkin. Gak mungkin. Kali gak mungkin. Arif, kamu cinta banget sama aku. Kok bisa kamu tega meninggalkanku? Aku kan yang paling kamu cintai. Kalau gitu, apa artinya hubungan kita? Putri Surya, jangan sombong lagi. Kamu pikir aku masih seperti dulu yang bisa kamu hina? Kamu bisa main-main dengan cinta setiap pria. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta. Perasaanku padamu dulu, anggap saja ku buang ke anjing. Arif, dengarkan aku. Kita kan janji akan hidup bersama sampai tua. Iya kan? Aku setia padamu selama 4 tahun. Aku dan Rizky Pratama sudah bercerai. Kamu gak boleh begini. Aku yang paling cinta kamu. Kita kan jodoh sejati. Setia untukku, kamu dan Rizky Pratama benar-benar bersih selama bertahun-tahun. Kalian pura-pura berteman, lalu berbuat apa saja seperti suami istri. Masih punya muka bilang begitu? Kamu pikir aku bodoh? Alasan sembarangan darimu. Kau pikir aku percaya? Jangan mimpi. Arif, aku... Kamu benar-benar munafik, membuatku jijik. Tapi... semua itu tak penting lagi. Kalau dulu kamu tidak tegas menikahi Rizky Pratama, mungkin aku tak akan bertemu Intan Seno. Sekarang hidupku sangat bahagia. Aku juga sudah punya anak. Ngomong-ngomong, aku malah harus berterima kasih. Setelah meninggalkanmu, aku tak lagi disakiti olehmu. Tiap hari cemburu karena kamu dan meragukan diri. Putri Surya, terima kasih telah menyempurnakan hidupku. Apa? Anak? Pantas. Aku merasa anak itu terlihat familiar. Kalian sudah punya anak. Beraninya kau hianati aku. Bukannya kamu bilang hanya akan menikah denganku. Kalian sekarang bahkan sudah punya 4 tahun. Kau bohongi aku selama 4 tahun. Aku menunggumu 4 tahun. Dasar brengsek. Putri Surya,
Kamu salah pikir, kita sudah lama putus. Kamu masih mau pura-pura sayang sampai kapan? Aku menikah dan punya anak, apa urusannya denganmu? Konyol. Tak ada lalat hinggap di telur utuh. Orang kotor sepertimu tak pantas mendapatkan cinta. Baik. Kau bilang aku kotor. Tanya hatimu sendiri. Kau menikahi Intan Seno. Apa karena dia kaya? Bukannya kamu bilang kamu akan menikahiku? Harusnya menikahiku. Kau hanya serakah. Dasar pria serakah. Brengsek. Putri Surya, kamu memang tidak berubah sedikitpun. Menghalalkan yang salah. Keahlianmu membalikan fakta tidak berkurang sedikitpun. Malah makin hebat. Kamu bilang aku mengincar kekayaan dan kuasa Intan Seno. Aku dan kekasihku, Intan Seno, berusaha bersama agar anak-anak kita lebih bahagia. Baik, kalau aku memang seperti itu, apa hubungannya denganmu, Putri Surya? Tak ada hubungannya. Apa hakmu untuk menanyai urusanku? Memangnya pantas? Bilang aku materialistis. Dasar menjijikan, Putri Surya. Kalau akhirnya aku menikahi wanita sepertimu, aku hanya akan merasa sangat menyedihkan. Dulu, aku memang suka kamu, tapi kamu malah begitu. Kamu sendiri memilih pria lain. Lalu kenapa aku harus malu-maluin diri dan cari malu? Bukan begitu, Arif. Aku cuma mau selamanya bersamamu, Arif. Aku nggak tahu. Cukup! Aku tak mau dengar lagi. Mulai sekarang, Nona Surya, jauhi aku. Ini bagus untuk kita. Nggak bisa. Nggak peduli. Aku mau sama kamu. Ceraikan dia. Aku mau sama kamu. Diam! Ini wilayah Seno. Jangan berulah di sini. Asisten Wijaya, urusan kami, kita selesaikan sendiri. Manajer Surya, kenapa? Aku belum membalasmu, kamu malah maki suamiku. Kalau berani maki dia lagi, aku jamin sisa hidupmu lebih sengsara dari mati. Bu Seno, maaf. Bu Seno, salah. Dengarkan aku baik-baik. Akan kuhancurkan kekuasaanmu, statusmu, uangmu, semua. Kau juga akan merasakan jatuh dari langit ke lumpur. Mau apa, Asisten Wijaya? Manajer Surya, jam tangan yang kalian rusak hari ini bernama jam tangan Abagi. Harganya 30 miliar rupiah. Ini surat penilaiannya dan perjanjian ganti rugi. Kalian punya waktu sebulan untuk membayarnya. Semoga kalian bisa membayar tepat waktu. Apa? 10 miliar? Mungkin aku bisa bayar. Mana mungkin aku bisa bayar? Manajer Surya, setelah kami selidiki dan evaluasi, aset Anda, cabang grup Seno, 3 properti, dan 2 mobil sport, nilainya semuanya 9 miliar. Sisanya 21 miliar, kami akan buat surat utang. Anda cukup tanda tangan dan bayar utangnya. Kalian mau ambil semua hartaku? Enggak, aku enggak mau. Baru panik sekarang, permainan baru mulai. Direktur Seno, aku salah. Aku rela jadi budak Anda, Direktur Seno. Baru sadar sekarang, terlambat. Arif, aku mohon. Aku salah. Kamu masih cinta aku kan? Aku susah payah dapat semua ini. Jangan ambil. Asal kamu membelaku, aku tak akan ganggu kalian lagi. Tolong, aku mohon. Minggir! Jangan panggil Arif. Jijik. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Rasain. Selesai, uangnya sudah lunas. Sekarang saatnya lunasi utang kalian. Selesai. Uangnya sudah lunas. Sekarang, siapa yang sembunyikan suamiku? Siapa? Maju sendiri. Itu mereka berdua. Iya, itu mereka berdua. Ternyata kalian berdua ya. Tadi di ruang kerja, demi menipu aku, kalian berusaha keras. Bukan Dami, dia suruh kami kunci Arif Santoso di ruang kerja. Kami cuma ikut perintah, kami terpaksa. Itu dia yang suruh kami. Ampuni kami, Direktur Seno. Aku bukan orang yang tidak adil. Aku mau tanya kalian, mau menebus kesalahan? Kami mau. Bukan kami, dia yang menyuruh kami mengurung Arif Santoso di ruang kerja. Kami hanya ikut perintah, kami terpaksa. Direktur Seno. Dia yang menyuruh kami. Ampuni kami, Direktur Seno. Aku bukan orang yang tidak adil. Aku mau tanya kalian, mau menebus kesalahan? Kami mau! Direktur Seno,
Ada yang bisa kami bantu? Katakan saja, pasti kami lakukan sekuat tenaga. Caranya menindas suamiku. Balas dia dengan cara itu. Kesempatan ada di depan mata kalian. Manfaatkanlah. Kalian mau apa? Jangan mendekat! Lepaskan aku! Putri, tolong aku! Putri! Tolong, Putri! Jangan benci aku ya. Ini semua salahmu. Kami juga cuma ikut perintah. Kalau mau salahkan dirimu sendiri. Dasar niat busuk. Seperti ini sudah cukup? Sepertinya dia juga memukul suamiku. Kalian harusnya apa? Tunggu! Biar aku. Dasar bodoh. Seperti ini cukup? Pak Pratama, Anda dan manajer Surya harus membayar ganti rugi jam tangannya. Tenang saja, surat utangnya sudah kami siapkan. Anda cukup tanda tangan dan bayar utangnya. Apa? Banyak banget. Mana mungkin aku bisa bayar? Maaf, itu bukan urusan kami. Kalau Anda tidak bisa bayar tepat waktu, dalam 3 hari, surat pengacara akan dikirim ke email Anda. Nanti, mohon Bapak Pratama berhati-hatilah. Direktur Seno, aku sungguh salah. Tolong maafkan aku ya. Uang sebanyak ini, aku habiskan semua harta keluarga Pratama, tapi tetap takkan cukup. Direktur Seno, aku sungguh salah. Direktur Seno, jangan. Bapak Direktur Seno, lihat saja hubungan kita yang sudah bertahun-tahun. Beri aku kesempatan lagi. Aku sungguh salah. Uang sebanyak ini, aku sungguh tak akan sanggup bayar. Rizky, sudah ku bilang, jam ini asli. Tapi kamu tak percaya. Sekarang, ini akibat perbuatanmu. Salahmu, bayar sesuai harganya. Aku tak bisa apa-apa. Habislah. Tagihan Bapak Pratama sudah lunas. Sekarang giliran kalian berdua. Bu Seno, Anda baik hati. Ampuni kami kali ini. Kami juga dimanfaatkan. Ini semua ulah Putri Surya dan Rizky Pratama. Mereka yang menyuruh kami. Kami sungguh tidak bersalah. Kami salah, takkan berani lagi. Baru tahu minta tolong. Dulu kalian saat menindas suamiku, kenapa nggak mikir bakal begini? Kalian bukan sadar salah, tapi takut. Setelah kalian memutuskan, harus siap membayar akibatnya. Arif, kami salah. Kumohon, maafkan kami. Arif, ingatlah, kita pernah berteman. Maafkan kami ya. Kami salah. Kumohon, maafkan kami. Kami salah. Maafkan kami. Cukup! Jangan ribut. Jangan sampai kulihat kalian lagi. Cepatnya! Baik. Aku jamin, kami tak akan pernah lagi muncul di hadapan kalian. Ayo. Sekarang jam 11 malam. Setengah jam lagi, jangan sampai aku lihat kalian di Kota Jaya lagi. Paham? Tenang, Direktur Seno. Kami langsung pergi dari Kota Jaya. Langsung pergi. Kami pasti menghilang. Sampai bersih. Takkan mengganggu Anda lagi. Arif, ayo pergi. Yuk. Arif, kalau 4 tahun lalu aku tak menikah dengan Riz, apa kita akan berbeza sekarang? Apa kita akan punya akhir yang berbeza? Iya kan? Kau menikah dengan Rizky hanyalah puncaknya untuk hubungan kita. Kita juga takkan bersama. Selalu meninggalkanku. Itulah takdirnya. Enggak, aku enggak percaya. Masa kita enggak punya perasaan lagi? Aku sudah lama tak. Kau yang membuatku dari peduli malah jadi muak melihatmu. Aku sudah lama tak cinta kamu. Kamu yang membuatku dari hati saat masih peduli padamu. Tapi kini, melihatmu seperti ini, benci. Arif, aku sungguh sudah sadar salah. Rumahku, uangku, semua milikku. Kuserahkan semua pada Intan. Aku tukar denganmu ya. Kamu mau apapun akan kuberikan. Aku bersumpah, aku hanya akan mencintaimu. Hartamu itu, bahkan jam tangan suamiku, uang kembalinya saja tak cukup. Siapa juga yang... Sayang, ayo pergi. Putri, ayo pergi. Enya!
Ini semua salahmu. Kalau bukan kamu, Arif takkan jadi seperti ini. Wanita, semuanya! Arif. Kembali ya. Waduh, kenapa Nona? Ngapain di lantai? Cepat bangun, bangun. Aku mau bersih-bersih. Maaf ya. Putri, setelah kita lulus nanti, kita nikah ya? Kamu ini ya, kok mikirnya cuma nikah sih? Andai skripsi kamu seperinci rencana nikahmu, pasti bagus. Memangnya kenapa? Aku nikah sama orang yang kusuka. Apa salahnya? Aku, Arif Santoso, hanya akan nikah sama kamu. Dan aku hanya akan nikah sama kamu. Arif. Jangan. Aku tak bisa diam saja. Pokoknya, aku harus cari cara agar Arif Santoso kembali. Presdir Seno. Mengapa tiba-tiba semua Dewan Direksi dipanggil berkumpul? Ada apa? Jangan-jangan ada yang baru lagi. Berhenti, cukup. Untuk mengumumkan sesuatu. Pertama, mari kita sambut pasanganku, juga Presiden Direktur Grup Seno yang akan datang, Arif Santoso. Halo semuanya, saya suami Intan Seno, mohon bantuannya. Anda suami Presdir Seno? Juga Presdi Grup Seno yang akan datang. Menurut saya, posisi Presdia ini bukan sembarang orang bisa duduki. Kalau Presdia baru tidak kompeten, kita, para Dewan Lama, masih punya hak. Kami, para Dewan Lama, masih punya hak. Beraninya kalian bicara begitu pada calon Presdir? Kalian tua-tua ini, apa kalian tahu perusahaan beberapa waktu lalu hadapi masalah keuangan, aliran dana hampir putus. Dan saat perusahaan saingan mencelakai kami dan sengaja memfitnah nama baik kami di pasar. Arif yang membagi bebankanku. Dia mengerjakan rencana siang malam dan menawarkan solusi yang lebih baik. Satu sisi, dia menghubungi mitra lama, tapi supplier yang ragu. Dia menawar jangka pembayaran yang lebih baik, membantu aliran dana. Di sisi lain, dia membuat rencana PR yang detail, menggunakan media untuk klarifikasi dan meluncurkan promo baru. Baru situasi stabil. Kalian pikir aku, Presdir Group ini, tak punya mata yang tajam? Selama Arif di luar negeri, dia mendalami ekonomi pasar internasional dan mengumpulkan pengalaman yang kaya. Aku yakin, setelah dia menjadi Presdir Grup Seno, perusahaan pasti akan makin maju. Setelah Presiden Direktur menjelaskan, aku malah merasa Bapak Santoso memang luar biasa. Bakat yang luar biasa dan sifat khusus. Kalau tidak, dengan kebijaksanaan dan penglihatan Presiden Direktur Seno, dia takkan begitu mendesak agar Bapak Santoso menggantikan posisi Presdir yang sangat tinggi ini, kan? Pak Santoso, karena Anda mungkin akan menjadi pemimpin grup kami, maka maaf, keterlaluan. Apa pandangan Anda tentang kondisi pasar lokal dan arahnya ke depan? Apa wawasan unik Anda dan strategi penanggulangannya? Saya yakin semua ahli bisnis kita bisa dari dalam negeri dan luar negeri bersama-sama berusaha mengembangkan saham, agrikultur, hiburan, dan industri lain untuk perusahaan kita membuatnya lebih baik. Jadi, saya yakin semua bisa membawa perusahaan kita menjadi lebih berwarna. Terima kasih. Hebat, sungguh luar. Pemahaman Bapak Santoso tentang ekonomi pasar sangat mendalam. Pandangannya unik dan mendalam, sungguh mengagumkan. Pandangan anda ini tidak hanya memberi kami pemikiran baru, tapi juga membuat kami lebih yakin terhadap masa depan perusahaan. Sekarang kalian sudah lihat kekuatan aslinya kan? Kemampuannya bukan cuma omong doang. Sudah terima kan?
Nantinya, kamu yang cari uang untuk keluarga, buat bisnis kita makin besar dan kuat. Sedangkan aku yang awasi kamu, agar kamu nggak malas. Kita bersama-sama urus rumah kita agar teratur. Gimana? Ikut kamu. Intan, kamu mau makan apa hari ini? Nanti pulang, setelah main sama Dika, hari ini kita makan enak-enak. Hadiah buat kita. Terserah suamiku. Kamu yang putuskan. Aku nggak bisa apa-apa sama kamu. Kamu masih manis dan penurut. Ngapain kamu kesini? Arif, aku sudah merenung. Yang lalu itu salahku. Bisa kamu maafkan aku sekali saja? Putri Surya, kamu gila ya? Kalau sakit, cepat ke rumah sakit. Jangan ganggu aku dan suamiku lagi. Kami tak butuh maaf dan gangguanmu. Intan Seno, memangnya kamu siapa? Beraninya bicara begitu padaku. Intan, memangnya kamu siapa berani bicara begitu? Kamu pikir kamu siapa sekarang? Beraninya kamu bersikap begitu padaku. Nona Surya, jaga ucapan Anda. Sebagai manajer perusahaan, beraninya Anda bicara begitu pada presiden direktur. Etika kerja dasar, apa Anda tidak tahu? Presdir, jangan kira aku tak tahu. Sekarang grup Seno, presdirnya kamu. Arif Santoso. Arif Santoso. Kamu sudah kuasai grup Seno dengan erat. Kita baikan ya. Begini, kamu jadi presdir, aku bisa jadi sekretarismu. Apapun yang kamu mau, bilang saja pada aku pasti lebih baik darinya. Arif, percaya sama aku. Aku pasti akan membuatmu puas. Kok kamu jadi begini? Benar-benar menjijikan. Aku dan istriku sangat bahagia. Jangan ikut campur. Aku hanya presdir formal di perusahaan ini. Presdir sebenarnya tetap Intan. Berani kamu bicara begitu. Kamu harus tanggung akibatnya. Terus kenapa? Memangnya kamu berani apa-apa sama aku? Cuma manajer kan? Cuma manajer kan? Asisten Wijaya. Jabatan manajer Surya ganti saja. Oh bukan, nggak usah diganti. Enggar saja. Kamu? Apa katamu? Kamu mau pecat aku? Aku karyawan lama. Memangnya kamu siapa? Manajer Surya. Putri Surya. Aku mau beri kamu kesempatan. Tapi kamu nggak menghargainya. Akhir-akhir ini aku sibuk. Nggak sempat urus masalah kalian. Ternyata kamu malah cari masalah. Kamu pikir bisa menindas suamiku. Aku akan memaafkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Berani lancang di depanku. Halo? Nona Surya, setelah diputuskan oleh pimpinan, mengingat kinerja Anda akhir-akhir ini tidak memuaskan, Anda resmi dipecat. Harap Anda dalam 2 hari datang ke kantor untuk mengurus surat pengunduran diri dan menyelesaikan serah terima pekerjaan Anda, agar serah terima berjalan lancar. Intan, kamu. Nona Surya, sudah cukup. Kalau sempat mengganggu kami, pikirkan saja dirimu. Arif, aku tak peduli lagi. Aku tak mau pekerjaan lagi. Aku hanya mau kau memaafkanku. Putri Surya, dulu demi Rizky Pratama, kau tega meninggalkanku. Sekarang malah datang memohon maaf. Kau tidak merasa ini konyol? Arif, aku sungguh salah. Aku salah, maafkan aku. Aku sudah tidak punya pekerjaan. Aku tak punya apa-apa. Sekarang aku hanya punya kamu. Masa kamu mau melihatku jadi tak punya apa-apa dan biarkan aku sengsara? Dulu kamu bilang mau menikahiku. Putri Surya, kau pikir dengan memohon sekarang bisa mengembalikan semuanya? Dulu demi Rizky Pratama, saat kau tinggalkan Arif, kau sudah tak pantas untuknya. Dulu matamu hanya untuk Rizky Pratama dan mengabaikan ketulusan Arif. Sekarang kau tak punya apa-apa, baru kau ingat kebaikan Arif. Apa tidak terlalu terlambat dan konyol? Intan, jangan bicara sembarangan. Kamu cuma mau merebut Arif. Arif, jangan tergiur olehnya. Kita dulu punya begitu banyak kenangan. Kita dulu sangat cinta. Kamu lupa? Putri, aku takkan lupa masa lalu. Tapi aku takkan kembali. Aku sekarang cinta Intan. Waktu aku paling susah, dia selalu bersamaku. Kalau kamu, cuma menyakitiku. Bukan, aku enggak, Arif. Aku rela seumur hidupku untuk menebus kesalahanku. Asalkan kamu kembali padaku, aku akan lakukan apapun. Putri, orang harus menanggung akibat pilihannya. Kamu pikir cinta bisa dibuang sembarangan lalu diambil kembali? Arif sudah punya hidup baru. Dia sekarang baik-baik saja dan bahagia. Jangan ganggu kami lagi.
Intan, jangan sombong. Siapa tahu nanti Arif bosan padamu. Dia akan kembali padaku. Putri Surya, jangan keterlaluan. Harap hargai hubungan kami. Jangan berulah begitu, atau aku akan... Intan, ayo pergi. Kenapa? Kenapa? Arif, kenapa kamu gak cinta aku lagi? Dulu kamu cinta banget sama aku. Dulu kamu gak akan begitu sama aku. Bapak, wanita itu datang lagi. Sudah seminggu ini. Tiap hari dia berlutut di depan gerbang, tak mau pergi. Dia ribut mau bertemu Bapak. Report. Suruh siapa musir dia. Sebenarnya hari ini sudah kami usir 3 kali. Tapi dia langsung balik lagi dan berlutut di sana. Katanya mau berlutut sampai Bapak mau menemuinya. Kami sudah kehabisan cara. Arif, aku salah. Aku hanya mohon maaf. Tolong, biarkan aku bertemu. Cuma sekali. Arif. Arif, akhirnya kamu mau menemuiku. Di hatimu, yang tak tercapai itu yang terbaik. Kamu takkan pernah bisa sembunyikan sifatmu yang suka yang baru. Konyol sekali. Arif, akhirnya kamu mau menemuiku. Akhirnya kamu mau memaafkanku. Kamu mau ketemu aku, berarti kamu masih sayang aku. Kamu pasti masih sayang aku, kan? Baju yang kamu pakai ini, sepertinya dulu aku yang memberikannya, kan? Kamu masih ingat. Tahu kamu ingat, berarti kamu pasti masih sayang aku. Kamu pasti masih cinta aku. Ini baju kita, Arif. Lihat cincin ini. Ini cincin berlian yang dulu kamu kasih. Kamu janji mau nikahin aku. Aku hanya mau nikah denganmu. Iya, tapi aku menunggu 6 tahun. Cincin ini aku lama mencarinya. Arif, aku salah. Aku tak seharusnya menyakitimu. Arif, beri aku kesempatan lagi. Percayalah padaku ya. Kita sudah berlalu. Pergi. Jangan ganggu aku lagi. Kamu mau mengusirku? Tolong terima cincin ini. Ini kenangan kita. Nggak usah. Aku sudah punya yang terbaik. Lagi pula, seperti cincin di tanganmu itu. Murahan dan palsu. Aku tak butuh. Bukan begitu, Arif. Bukan begitu. Putri Surya. Ini, seumur hidupmu, jangan pernah muncul di depanku lagi. Asisten Wijaya, sepertinya daftar utang manajer Surya belum cukup menekannya. Orang yang sudah bangkrut masih sempat mengganggu suamiku di sini. Baik, Direktur Seno. Saya akan segera atur orang untuk menagih utang manajer Surya. Kalau aku lihat lagi kamu mengganggu suamiku, itu bukan lagi soal penagihan utang biasa. Ayo, pergi. Rif. Kamu gak cari kerja di luar, malah di rumah ngapain? Kamu ngapain? Kembalikan. Putri, kamu masih cari berita tentang dia. Aku batalin semua pesanan. Pulang buat masakin kamu. Tapi kamu malah di sini lihat foto Arif Santoso. Aku ikut kamu antar pesanan, tinggal di rumah renta ini. Di hatimu, aku masih kalah sama dia, kan? Diam.
Diam, jangan gunakan mulut kotormu untuk sebut namanya. Kukira kamu cinta aku. Meskipun kamu tak punya apa-apa. Meskipun saat aku di luar disebut pelakor. Tapi aku selalu berpikir serius bagaimana kita bisa hidup baik-baik. Tapi kelihatannya, aku yang buta. Perempuan murahan sepertimu harusnya dibuang di jalanan, biar kau mati sendirian. Beraninya kamu bicara. Kau bukan karena kamu yang nekat memaksaku mendaftarkan anak kita, Arif Santoso takkan benar-benar putus harap padaku. Dasar pria murahan, licik. Semua ini karena kamu. Ini semua salahmu. Cukup! Tak telur utuh. Kamu pikir kamu itu siapa? Memanggang di dua tungku. Memanggang di dua tungku. Menikmati cinta dua pria, tapi semua salahnya dipasang pada pria. Dasar munafik, tak punya nyali mengaku salah. Benar-benar menjijikkan. Diam kamu! Beraninya kamu memukulku. Menusuk ke titik lemahmu ya. Dasar wanita busuk, seperti kutu limbah. Cici. Putri Surya, kau pantas kehilangan dia. Sekarang, rasakan juga rasanya kehilangan segalanya. Putri Surya, pantas kamu kehilangan dia. Sekarang, rasakan juga rasa kehilangan segalanya. Kunil, kamu buta ya? Nggak bisa nyetir ya? Cari mati ya? Mati sendiri sana. Jangan bikin repot orang. Maaf. Bukan sengaja. Tadi aku buru-buru. Sayang, ada apa? Kok tiba-tiba berhenti? Nggak apa-apa. Di sana menarik. Kita jalan-jalan yuk. Oke, aku ikut kamu aja yuk. Arif, aku yang salah. Arif, aku salah melewatkanmu. Putri, maukah kamu menikah denganku? Konyol, kalau bukan kamu, siapa lagi? Seumur hidupku, aku hanya mau menikahimu. Anak Rizky harus terdaftar. Aku harus nikah dulu dengannya. Setelah sebulan kita cerai. Baru aku nikah sama kamu. Paham? Putri, 6 tahun. Tiap kali kita sampai di sini, dia selalu punya alasan untuk menghalangi pernikahan kita. Terlambat 6 tahun. Jawab jujur. Apa aku harus terus menunggu? Rizky dan ceweknya punya anak di luar nikah. Ibunya tidak mau bertanggung jawab. Aku ini teman Rizky. Apa salahnya aku membantunya? Nikah itu hal sepele. Yang penting anaknya terdaftar. Arif, jangan picik banget dong. Bukankah bisa lebih pengertian? Arif, tahun-tahun aku selalu dalam kebingungan. Sekarang, di saat ini, aku baru sadar seperti dari mimpi. Ternyata, bukanlah cinta yang tak terbalas.
Meski cinta tak terbalas menyakitkan, setidaknya di hati masih ada secercah harapan. Masih ada harapan untuk masa depan. Lalu saat aku tiba-tiba sadar, aku baru takut menyadari. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menebusnya. Dulu, aku begitu egois. Aku begitu tak tahu diri. Aku berkali-kali menyakitimu. Aku anggap cinta dan pengertianmu semua itu wajar. Sekarang kau pergi. Baru sadar ternyata aku kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Ingin kembali ke masa lalu. Aku mencintaimu dengan benar. Tapi semua sudah terlambat.